Heroes, come on, put your hands up. Hey! Your favorites within the future. My dreams are small compared to yours. Should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. When you say you plant the seeds and in the details, you plan the perfect way for me. When will I dwell upon the rolling certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, 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 all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright, alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Everything will be alright. Heroes, come on semuanya, put your hands up. Hey. Every little thing's alright. I can see it now. I know you will work it out for good. You say, come on. Every little thing, everything will be alright. See it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Daripadamulah keselamatan kami. Engkaulah perlindungan kami, keselamatan kami, kota benteng kami. Kami tidak akan tergoyahkan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hanya dekat padamu kami tenang. Mari sama-sama Heroes, kita angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hey Heroes, hari ini kita bertemu lagi. Sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu sebentar. Mari kita berdoa, mengucap syukur Bapa di sorga buat hari yang sudah Engkau beri. Hari ini adalah hari yang sangat baik ya Bapa. Bapa, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuntun hati, tuntun pikiran kami. Kami percaya Roh-Mu menuntun setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Dan firman yang akan kami dengarkan akan berbuah, akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke Heroes, hari ini kita akan membahas tentang brothers and sisters. Atau lebih tepatnya, brothers and sisters in Christ. Yes, hari ini topik kita tentang persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Bersyukur sekali kalau
Sudah banyak dari kita yang sudah bergabung dalam Komsel, dalam Magnet, Insight, FC, dan sebagainya. Mengucap syukur, itu adalah brothers and sisters yang sangat baik. Di situ tempat kita bertumbuh. Memang kita tidak satu darah dengan mereka. Kita juga tidak satu daging dengan mereka. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita satu darah. Melalui darah Kristus. Dan kita juga satu daging melalui tubuh Kristus. Saya percaya bahwa sejak manusia awal diciptakan, itu tidak pernah Tuhan itu menciptakan supaya manusia itu untuk hidup seorang diri saja. Bahkan kita tahu, di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, di situ Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia ini hidup seorang diri saja. Jadi jelas, Tuhan itu ingin kita ini supaya bisa maksimal. Dan tempat kita maksimal itu bukan waktu kita seorang diri. Tapi waktu kita punya brothers and sisters, waktu kita punya orang-orang yang menjadi support system kita, itulah tempat kita bertumbuh. Tapi sayang sekali gitu ya, seringkali itu kita melihat beberapa orang-orang yang berusaha untuk mencari family in Christ yang sempurna. Dan akhirnya mereka kecewa, karena memang tidak ada family in Christ yang sempurna, tidak ada suatu komunitas yang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada satupun pribadi yang tergabung di dalamnya yang sempurna. Ada satu orang saja yang tidak sempurna di dalamnya. Family in Christ itu tidak lagi menjadi sempurna. Kadang-kadang saya juga punya teman, ada saudara yang sempat cerita gitu ya, mereka suka berpindah dari satu family in Christ mereka berpindah ke family in Christ yang lain. Mereka pindah dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Dan alasannya macam-macam, banyak gitu ya. Mungkin ya ini alasannya kita sedikit karang-karang sedikit gitu ya, tapi banyak sekali alasannya kan. Mungkin ada yang punya alasan di tempat ini, aduh kok nggak betah ya, aduh di sini nggak enak lah, nggak betah banget, pemimpinnya bau badan gitu misalnya ya. Habis gitu apa yang terjadi? Dia berpindah ke tempat yang lain. Apa yang terjadi di sini? Lagi-lagi tidak merasa nyaman. Dia merasa, aduh di sini nggak enak lah, di sini pokoknya bikin bete. Teman-temannya di sini semuanya maunya pinjem barang, semua dipinjem. Mulai dari duit, laptop, motor, centong nasi, semua dipinjem, semuanya lah pokoknya itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia berusaha untuk pindah lagi. Padahal kan sebenarnya itu kita tahu bahwa suatu komunitas family in Christ itu bukan hanya kita bertumbuh, tapi kita juga membantu untuk menumbuhkan orang lain. Dalam kasus tadi, kita kan bisa punya inisiatif. Misalnya ke pemimpin yang bau badan tadi, kita bilang aja, Kak, lain kali sebelum balap karung, mandi dulu dong, jangan langsung Komsel. Nah, kita kan bisa, atau dan lain sebagainya. Kita bisa untuk membantu menumbuhkan orang lain. Tapi seringkali memang kita cenderung menghindari masalah. Padahal kita seharusnya bukan hanya bertumbuh, tapi juga menumbuhkan orang lain. Tidak ada komunitas yang sempurna, itulah tidak ada. Dan seandainya memang Anda menemukan family in Christ yang sempurna, sayang sekali, waktu Anda bergabung di dalamnya, family in Christ itu tidak lagi sempurna. Kenapa? Karena ada Anda yang tidak sempurna, karena ada saya yang tidak sempurna masuk di dalamnya. Dan selain itu, sebenarnya yang dibutuhkan dalam suatu family in Christ itu bukan kesempurnaan, tetapi kasih. Ini sesuai dengan Kolose 3 ayat 14. Di situ tertulis, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Jadi bukan kesempurnaan yang menjadi pengikat kesatuan itu, tapi kasih itulah yang menjadi pengikat kesatuan yang sempurna. Wow, jadi mari kita berhenti untuk mencari sesuatu yang sempurna. Tapi kita mencari tempat di mana kita bisa bertumbuh dengan maksimal. Kita mencari tempat di mana kita juga bisa membantu untuk menumbuhkan orang lain. Ada sebuah cerita yang lucu. Mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar cerita ini. Suatu hari ada seorang pemuda. Pemuda ini kita kasih nama ya, namanya sebut saja Jos gitu ya. Nah, suatu hari Jos ini merasa seluruh badannya sakit. Seluruhnya pokoknya itu. Sampai dia ini nggak tahan lagi, akhirnya dia mengunjungi seorang dokter yang terkenal.
Nah, dia mulai menceritakan kepada dokternya bagaimana dia mengalami sakit seluruh badan. Nah, dia memperagakan kepada ke dokternya ini. Dok, badan saya sakit semua. Lihat ya dok ya. Waktu saya pegang kepala saya, aduh sakit. Terus dia pegang pundak, aduh sakit juga dok. Dia pegang perut, aduh dok sakit juga. Pegang jempol, aduh sakit dok. Pokoknya semuanya itu sakit. Dokternya juga bingung, dia nggak pernah mengalami kejadian seperti ini, kok satu badan semua sakit. Akhirnya diamati sebentar sama dokternya. Setelah sebentar diamati, dokternya kejos lagi sambil geleng-geleng. Si Jos ini mulai panik. Dok, kenapa dok? Kenapa dok? Parah ya dok ya? Kanker dok? Dokternya dengan muka yang agak sebel, woi, yang sakit itu jarimu doang, bukan badanmu. Makanya lu pegang apa aja juga sakit. Nah, jadi kita tahu, suatu family in Christ itu adalah seperti satu tubuh. Seperti kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Di situ tertulis, ketika satu anggota tubuh menderita, semua anggota menderita. Ketika satu anggota dimuliakan, semua turut dimuliakan. Jadi seperti kalau kita kembali ke Jos tadi, jarinya sudah tahu sakit, gitu ya. Nah, semua merasakan juga semua juga merasakan tidak nyaman. Akhirnya apa yang dilakukan? Seluruh anggota badannya yang tidak sakit ini, mereka berusaha bagaimana caranya supaya jarinya ini cepat pulih, supaya jarinya ini cepat sembuh, benar ya? Semuanya gimana caranya ini harus cepat sembuh, semuanya. Katakanlah misalnya kalau si Jos ini lagi di rumah, dia nggak tahu obatnya itu ada di mana, gitu ya. Nah, mulut itu bertanya ke orang rumah, woi, obat luka ada di mana? Kemudian telinga ini yang mendapatkan informasi, gitu ya, di dalam kulkas, gitu ya. Nah, akhirnya telinganya kemana? Telinganya mulai bergerak ke arah kulkas. Terus tangannya yang bagian membuka kulkas, bagian mengolesi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi seperti ini loh, family in Christ itu. Waktu ada satu yang menderita, semua ikut dan semua berusaha untuk mendukung bagaimana caranya supaya ini bisa pulih kembali. Demikian juga waktu satu anggota dimuliakan. Misalnya katakan yang tadi Jos, misalnya dia katakanlah tangan kanannya sedang lagi dipijat gitu ya. Nah, waktu tangan kanannya dipijat, apa yang terjadi? Seluruh tubuhnya merinding, benar ya? Enak tenan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Bukan justru waktu ada satu yang mengalami musibah, justru malah kadang-kadang kan ada yang malah dijatuhkan gitu ya, kapok kapan tuh ya, udah dibilangin berkali-kali. Enggak gitu loh, bukan seperti itu. Atau misalnya waktu ada satu yang diberkati, justru mungkin malah kita ngiri atau nyinyir gitu ya. Kedukun mana lo gitu ya. Enggak gitu loh. Tapi kita tahu, waktu satu menderita, semua mendukung. Waktu satu diberkati, semua ikut merayakan, semua ikut bersuka cita. Itulah family in Christ yang benar. Itulah family in Christ yang diidam-idamkan oleh semua orang, yang diinginkan oleh Tuhan itu seperti itu. Nah, tapi saya lihat itu ada beberapa orang itu yang merasa, enggak lah, aku nggak butuh family in Christ. Aku bisa kok, aku pinter, aku bisa ngapa-ngapain. Lagian tanpa family in Christ, aku bisa berdoa sendiri, aku bisa tiap hari ke gereja, menyembah, aku bisa dengerin sermon, dengerin khotbah bahkan lewat YouTube, ya kan? Ngapain? Aku nggak perlu komunitas kok. Bisa, betul memang bisa. Tapi bisa dengan maksimal itu berbeda. Itu seperti kalau misalnya saya ditanya gitu ya, misalnya ada pertanyaan gitu. Katakanlah saya mau jalan-jalan ke pantai gitu. Saya mau jalan-jalan ke pantai, panas. Terus saya nggak ada topi. Saya tanya nih ke Anda, aku mau jalan-jalan, tapi aku nggak ada topi. Boleh nggak aku pakai panci? Ya gimana ya? Ya kalau nggak ada malu, ember aja sekalian lebih gede, ya nggak? Kenapa? Ya karena kita tahu kalau panci itu diciptakan maksimalnya itu untuk di dapur. Benar ya? Seperti kita juga. Kita diciptakan Tuhan itu maksimalnya untuk ada di suatu komunitas. Di dalam family in Christ. Di mana kita punya support system. Di mana kita
waktu kita menderita, yang lain juga merasa tidak nyaman dan mensupport kita. Di mana juga waktu kita diberkati, yang lain itu ikut merayakan. Dan demikian juga sebaliknya. Waktu ada orang lain yang menderita, kita mendukung. Waktu orang itu diberkati, kita ikut bersukacita dan merayakan. Seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kalau dibilang kita bisa segalanya, ingat siapa superhero kita? Yesus. Yesus pun juga sama. Kalau kita lihat, Yesus itu so powerful. Yesus itu luar biasa kuat. Dia itu benar-benar sebenarnya itu bisa melakukan segalanya tanpa siapapun. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia membentuk komunitas. Kita tahu dia memiliki 12 rasul yang selalu menyertai dia kemanapun dia berada. Dan inilah support sistemnya Yesus. Mereka ini membantu membagi-bagikan roti dan ikan ke ribuan orang. Mereka ikut menyiapkan juga perjamuan. Kemudian mereka juga ikut, mereka ikut menyiapkan keledai untuk Yesus ini ke Yerusalem. Benar ya? Dan yang paling penting kita tahu, mereka juga menjadi partner untuk memberitakan Injil. Oh, ngomong-ngomong soal memberitakan Injil, mari kita buka di Markus 6 ayat 7. Di situ apa yang dilakukan Yesus? Yesus apakah menyuruh murid-muridnya memberitakan Injil sendirian? Tidak. Yesus mengutus mereka berdua-dua. Kenapa? Karena Yesus pun tahu murid-muridnya ini biarpun mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa, mereka sudah banyak pengetahuan, sudah diajar oleh Yesus, tapi tetap mereka ini membutuhkan orang lain yang bisa mengerti penderitaan mereka, yang bisa mendukung mereka. Waktu diberkati, bisa ikut bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Yesus pun tahu. Jadi kita tahu hero sekarang tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup sendiri. Semuanya membutuhkan family in Christ. Semuanya membutuhkan brothers and sisters in Christ. Dan kita tahu, laki-laki yang dibutuhkan apa? Kasih, bukan kesempurnaan. Kesempurnaan bukan menjadi pengikat kesatuan, tetapi kasihlah yang menjadi pengikat kesatuan yang sempurna. Dan ingat, dalam komunitas itu kita bukan hanya bertumbuh dengan maksimal, tetapi kita juga membantu menumbuhkan orang lain dengan maksimal. Oke, heroes. Dan yang terakhir, kita tahu sekarang, yang paling penting, kasih. So, kasihi your brothers, kasihi your sisters. Jadi kalau nanti misalnya kalian ada kesempatan untuk bertemu dengan brother atau sister, mungkin di gereja, atau mungkin tidak secara langsung, mungkin lewat Zoom, atau mungkin lewat WA, dan sebagainya, katakan, "Hey brother, I love you. Hey sister, I love you." Jomblo, ini jangan dijadikan modus ya. Oke heroes, demikian sharing dari kita hari ini seputar brothers and sisters. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa di sorga, karena kami Tuhan diperlengkapi dengan support system yang luar biasa. Ada brothers, ada sisters in Christ yang selalu mendukung kami dimanapun kami berada. Waktu kami mengalami musibah, waktu kami mengalami hal yang buruk, mereka dengan sepenuh hati ikut mendukung kami ya Tuhan Yesus. Waktu kami diberkati, bersuka cita, mereka ikut merayakan, mereka ikut bersama-sama bersuka cita bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengasihi mereka lebih lagi, mendukung mereka lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena kami memiliki komunitas brothers and sisters yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke heroes, sampai jumpa lagi. I love you. And tell me there's another way. All of the lights that chased and now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending.
from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, so good, so good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. You are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. 'Cause you are good. I don't want a stereotype to decide who I am. It never knew me anyway. I'm over trying to find the next high, 'cause the high never lasts. I'm gonna go another way. All of the lies